Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan membacakan kitab Hidayatul Azkiya sampai pada bahasan tentang alamatu tullabisu, tanda-tanda pelajar yang buruk. Sebelumnya kita bahas beberapa adab di dalam menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu ada tanda-tanda bahwasanya penuntut ilmu ini tidak bagus. Yang kalau sebelumnya kita sampai pada bait, kalau ketemu murid seperti itu, yang dia belajar bukan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka baiknya tidak usah diterima. Nah, kalau itu ada di dalam hati, maka kan nggak ketahuan ini murid ini belajar untuk cari dunia atau belajar memang untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Maka di sini dijelasin bagaimana ciri-ciri murid yang belajar untuk memenuhi keinginan duniawi semata. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini fa idza ra'a muta'alliman yakbu 'ala syahawati muttabi'an hawahu mu'amala. Jika engkau melihat seorang muta'allim, seorang pelajar, murid, santri, yakbu ala syahawat, yang dia lebih senang kepada syahwat, menuruti keinginan, muttabi'an hawahu mu'amalah, yang dia mengikuti hawa nafsunya di dalam muamalah, perilaku kesehariannya hanya menuruti keinginan belaka. Mutakaliban aidan ala raumid dunya. Mutakaliban maknanya syadidul hirs, sangat tamak. Kepada apa? Kepada hasrat duniawi. Yang dipikirin ngejar kenikmatan duniawi semata, harta duniawi. Min ghairi minhajin mubahin fa'ila, tanpa jalan yang mubah. Jadi yang pertama tadi ngikuti kesenangan, yang kedua sangat tamak terhadap dunia tanpa mengikuti jalan yang mubah. Artinya jalan haram dia terjang, untuk dapat keinginannya dia tidak peduli lagi halal dan haram, larangan Allah dia langgar, kewajiban jadi tertinggal gara-gara mengejar kesenangan duniawi. Au qad ta'ata ilma fardhi kifayatin. Ini enak gak saya pakai mic? Coba lihat nih. Au qad ta'ata, atau dia sibuk mengambil ilmu fardu kifayah min qabli fardhi ain, sebelum fardu ain, ilman wabtala, yang dia ambil itu secara ilmu dan amal, jadi lebih mengutamakan fardu kifayah. Padahal fardu kifayah ini bagus. Ini ada yang lebih mengutamakan, kadang bukan fardu, bahkan yang sunnah. Fardu kifayah di atas sunnah, yang sunnah dikerjakan benar, yang fardu ain ditinggalkan, atau fardu kifayah dia kejar, fardu ain dia lupakan. Apalagi wajib atau sunnah tidak dikerjakan, sibuk mengerjakan perkara-perkara yang mubah, yang boleh, apalagi yang makruh dan haram. Nah, ini cirinya. Fardu kifayah aja dia sibuk, sementara fardu ain dia lupakan. Ini menjadi tanda sesuatu yang buruk. Kalau ada santri atau pelajar begitu, ini tanda nanti jadi ulama tidak benar. Contohnya apa? Fardu ain ya banyak. Kalau fardu kifayah ya, misalnya paling mudah contoh ini tentang sholat jenazah, menyelenggarakan jenazah, fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang perlu untuk berijtihad itu fardu kifayah. Belajar usulul fiqh, belajar usulul tafsir, itu fardu kifayah. Belajar balaghah, bahasa Arab, yang berapa belas cabang itu. Tapi ada fardu ain. Apa fardu ain itu? Ya apa saja yang perbuatan yang terkait dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, fardu ain. Mulai kalau kita kaitannya dengan ibadah itu, kita mencuci baju, bener enggak kita nyuci bajunya, kemudian istinja, cebok dan sebagainya, sudah bener apa enggak, kemudian toharoh, berwudu, tayamum kalau memang perlu tayamum, kalau perempuan haid,
sudah ngerti enggak tentang hukum-hukum haid, terus sholat, puasa, kalau punya uang banyak, zakat, ya. Terus apa lagi? Itu kalau ibadah ya. Terus juga tentang keluarga, nikah, itu fardu ain itu. Sebagai suami, sebagai istri ada hak dan kewajiban, fardu ain dipelajari. Yang kadang jarang kita ngaji fikih sampai situ, sehingga banyak akhirnya orang enggak ngerti, telah jatuh cerai, kemudian ya tetap aja kumpul. Padahal sudah bercerai bolak-balik, nggak ngerti hukum tentang cerai. Hukum tentang nafkah kalau sebagai suami, sebagai istri juga mesti tahu memberi nafkah ini seperti apa. Kalau bercerai nanti gimana anaknya? Ini fardu ain bagi orang yang terlibat di situ. Kalau orang nggak nikah ya nggak belajar nggak apa-apa. Orang mau umroh belajar tentang umroh itu fardu ain. Orang mau haji belajar tentang haji. Orang bekerja ngambil upah ada fikih tentang ijarah. Jadi fardu ain itu bukan sekedar sholat ya. Investasi duit ya, ada fikihnya. Mau usaha, ini riba apa enggak, ini judi apa enggak, nah itu juga fardu ain sebetulnya. Terus apa, itu terkait fikih. Nanti terkait tasawuf itu berarti belajar tentang ikhlas belajar tentang bagaimana menata hati supaya bersyukur, itu juga fardu ain. Termasuk yang mendasar belajar tentang bagaimana kita ini meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal-hal yang mendasar. Ada seorang lelaki diriwayatkan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ini bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi, "Alimni min ghara'ibil ilm." Ya Rasulullah, ajari aku ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Gharaib, ilmu yang asing, artinya ilmu yang orang banyak tidak tahu, yang harat lah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ma sona'ta fi ra'sil ilm. Kalau engkau mau ilmu yang aneh, terus yang sudah engkau lakukan terhadap pokok atau kepalanya ilmu itu apa? Ilmu yang dasar itu sudah engkau apakan? Faqala wa ma ra'sul ilm. Lelaki ini nanya, ra'sul ilmi itu apa? Pokok dari ilmu itu apa? Maka Rasulullah bertanya balik, ya, hal araftar rabba ta'ala. Tahukah engkau Tuhan itu? Ya, Allah Ta'ala engkau tahu enggak? Kenal enggak? Qala na'am. Dia katakan ya, kenal Allah Ta'ala. Ya, ini pencipta langit, pencipta bumi. Ya. Ngertilah kita, insya Allah dari sisi secara umum begitu. Yang daki-daki enggak usah. Yang penting secara global itu Allah, ya, pencipta kita, pencipta langit, pencipta alam semesta. Ya. Tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Kalau ini enggak ngerti, berarti hal-hal paling mendasar enggak tahu. Ada di agama sebelah malah dapat video itu. Jadi ketika jelasin Tuhannya ditanya, Tuhan kita ini kan munculnya setelah umur 30 tahun, ceritanya itu ada. Terus usia kecil lahir juga ada. Nah, usia 12 sampai 30 tahun ini ngapain? Apa yang dilakukan Tuhan kita katanya? Kata yang jelasin, ya dia itu kan punya ibu, ya. Maka dia bantu ibunya, dia sekolah. Sekolah dulu kata dia. Terus punya adik, bantu ngasuh adik-adiknya. Jadi Tuhan seperti itu. Kalau orang Islam sampai begitu berarti keluar dari Islam itu, keluar dari Islam. Ada videonya itu. Aneh juga lihat. Kok bisa Tuhan punya jadi Tuhannya 30 tahun sebelumnya jadi anak-anak. Jadi berarti dia punya adik, ada Tuhan adik. Ada videonya itu di agama sebelah malah. Makanya kaum muda sekarang itu banyak yang kemudian karena agamanya begitu mungkin mereka akhirnya tidak percaya. Banyak yang ateis akhirnya, tidak percaya Tuhan lagi. Mana datanya itu? Kalau di Indonesia ini ada sekitar 2000-an orang-orang yang ateis itu. Jadi ini problem. Karena apa? Belajar jadi akhirnya tidak percaya Tuhan. Bukan sekedar pindah agama, tapi tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Mana ada datanya itu. Nah, di Asia ini paling banyak di Vietnam. Vietnam itu ada 26.691.000
916 orang ateis. Nomor 2 di Singapura. Singapura itu 1.258.174 orang ateis. Kemudian di Malaysia itu ada 600.000, ya, 2,1%. Di Laos ada 21.400. Di Filipina ada 43.931. Di Brunei itu ada 23 orang. Ya, kemudian di Thailand itu 2.122. Nah, kalau di Indonesia ini sekitar 1.700 sampai 2.000, ya, orang-orang yang ateis, tidak percaya Tuhan. Dan ini bukan hanya dari agama mereka, sebagian dari orang Islam awalnya itu. Bukan hanya ateis, awalnya itu dari agnostik. Agnostik itu Tuhan percaya tapi agama dia tidak percaya, sehingga tidak beragama tapi percaya Tuhan itu ada. Hal begitu banyak, itu lebih banyak. Kalau tadi ateis itu nggak percaya Tuhan, kalau ini percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Kenapa bisa begitu ya? Orang pendidikan tidak membuat orang makin yakin. Karena salah satunya di sekolah itu tidak pakai ini. Mana yang paling wajib dulu, mestinya itu dituntaskan, baru yang lain. Sementara dalam Islam, pendidikan itu yang didahulukan dulu, yang paling penting itu diberikan kepada anak-anak, ya, berikan. Sehingga kalau anak-anak itu ya mestinya pelajaran tentang baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran ini kaitannya nanti dengan sholat, kemudian toharoh, kemudian ibadah, ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan harian itu mestinya sudah selesai sebelum anak itu balik. Jadi kalau anak sudah laki-laki itu menjelang usia balik, ya, harus sudah dicek semua itu pelajaran. Bisa sholat enggak? Wudunya bener enggak? Nyuci baju bisa enggak? Ya. Cebok bisa enggak? Kalau enggak bisa artinya gagal itu pendidikan. Gagal pendidikan itu. Baca Al-Quran terutama Al-Fatihah bener enggak sudah? Jadi lulus SD mestinya sudah bisa itu. Kalau perempuan itu tambah bab haid. Kalau tidak bisa, sementara kalau sudah balik ini sudah dia terkena hukum. Artinya sudah selesai itu pelajaran-pelajaran pokok yang fardu ain untuk kehidupan dia harian itu. Itu tidak terperhatikan. Yang perhatian itu matematik, bahasa Indonesia apalagi IPA. Kalau itu yang nggak bisa, itu tidak lulus ujian. Makanya ini memprihatinkan. Sehingga kalau kita punya anak sekolah, ya, tidak ada pelajaran yang cukup untuk ini. Kasih pelajaran itu, kasih. Jangan dibiarin, itu tanggung jawab orang tua. Orang tua ikut berdosa, membiarin anak sampai besar dia nggak ngerti agama. Problem kita ini. Nanti ujung-ujungnya begitu, murtad, ateis, nggak terasa, orang tuanya nggak tahu. Nanti di akhirat beda tempat. Anaknya ya di neraka, ibunya mungkin bapaknya di surga karena nggak ngajari anaknya tadi. Anaknya bisa nuntut nanti kepada orang tuanya. Kenapa enggak diarahkan pendidikan itu? Ya, kalau dulu kan ada pengajian ya kita ini di kampung dulu, walaupun sekolah SD di musola itu ada pengajian mulai dasar itu. Baca Al-Quran, belajar tajwid, baca maulid, tibai, berjanji dulu ya. Untuk mengaplikasikan juga ini mengajari kecintaan kepada baginda Rasul, belajar fikih, nazam Sofwatuz Zubat itu dikaji di Langgar itu biasa. Kalau bahasa Arab tidak banyak peminatnya, kita adakan dulu di Langgar kita dulu belajar nahwu sorof, tidak berjalan lama habis orangnya. Nah itu hal-hal yang mestinya dilakukan, apalagi kalau anak itu sekolahnya sekolah umum, harus ada yang membackup, gitu. Nutupi kekurangannya itu. Dan ini kewajiban orang tua, mestinya memang kewajiban negara, tapi kalau negara tidak memberikan itu, orang tua wajib ngajari. Orang tua tidak bisa diwakilkan, kemana suruh belajar anak itu. Jadi Rasulullah balik bertanya, apakah engkau sudah mengenal Tuhan engkau? Kata orang itu, na'am. Terus kata Rasulullah, ma sona'ta fi haqqih, apa yang sudah engkau lakukan terhadap hak Tuhan engkau itu? Sudah tahu itu Allah Ta'ala, apa hak-hak Allah Ta'ala sudah engkau berikan belum? Maka lelaki ini menjawab, Masya Allah. Artinya belum merasa belum menunaikan hak-haknya Allah Ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal araftal mauta, tahukah engkau kematian itu? Qala na'am. Lelaki ini mengatakan, ya tahu ya Rasulullah, mati. Terus Rasulullah bertanya kembali, fama a'datta lahu, apa yang sudah engkau siapkan untuk mati itu?
Kok sudah nanya ilmu yang aneh-aneh? Engkau sudah nyiapin apa untuk mati itu? Qala masya Allah. Kata orang ini masya Allah. Artinya belum, ya, belum merasa cukup mempersiapkan kematian. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab fahkum ma hunaka, tsumma ta'al nu'allimuka min ghara'ibil ilm." Ya. Sudah pergilah engkau, sudah bulik, ya. Kemudian selesaikan yang tadi itu dengan baik. Apa yang belum engkau lakukan tadi. Kemudian kalau sudah selesai, datanglah ke sini, baru ku ajari engkau ilmu yang gharaib tadi, yang aneh, yang asing, yang enggak banyak orang tahu. Jadi ini yang bukan untuk menghukumi orang lain, tapi kita coba cek diri kita sendiri, mana yang sudah, mana yang belum, maka kita hendaknya melengkapi itu. Falaqad tabayyana min qara'ini halihi qasdun li ghairillahi fihi taghalghala. Jika jelas indikasi-indikasi tentang kondisi santri itu, maka jelaslah ya bahwasanya qasad atau tujuan dari menuntut ilmu itu adalah untuk selain Allah. Jadi kalau orang tadi belajar tadi tidak tercukupi ini, itu tanda bahwasanya bukan sedang ingin dekat dengan Allah Ta'ala, tapi ingin yang lain. Wa kadza idza taraka sholata jama'atan. Begitu juga ketika pelajar ini biasa meninggalkan sholat jamaah min ghairi udhrin bal bi ayyataka salah, tanpa uzur, tidak ada halangan untuk berjamaah dia tinggalkan, tapi karena sekedar males. Nah itu tanda ya perlu diperbaiki. Wa kadza tarku lirrawatibi was sunan in akadat. Begitu juga kalau dia biasa meninggalkan rawatib, ya, sunnah-sunnah sholat jika itu muakkad, ya. Salat sunnah muakkad itu kan apa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang sunnah rawatib yang muakkad. Artinya sebisa mungkin itu dilakukan, meskipun kalau tidak dilakukan tidak berdosa, ya. Seperti ini sebelum subuh ini, ya, keutamaannya luar biasa, sehingga kalau belum sempat nanti bisa setelah subuh itu masih waktu qobliyah bisa dilakukan. Jadi sunnah qobliyah itu setelah subuh masih nggak apa-apa. Menurut di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, bukan berarti kelewatan. Kalau sebelum terbit matahari itu masih waktunya sholat qobliyah masih bisa. Tetapi kalau sudah lewat matahari terbit, ya syuruq, sekitar jam 6 lewat berapa sekarang? 6:04, maka itu sudah lewat waktu qobliyahnya, sehingga kalau mau diqadha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah, beliau setelah asar sholat 2 rakaat setelah asar, padahal itu waktu yang tidak ada sholat sunnah. Setelah asar itu tidak boleh sholat, tidak ada sholat sunnah setelah itu. Tetapi beliau kok sholat? Ditanya oleh sahabat, sholat apa ya Rasul? Sholat mengqadha tadi, mengqadha sholat ba'diyah zuhur atau qobliyah zuhur, yang waktu itu ada kesibukan. Jadi bisa diqadha itu sholat sunnah. Yang rawat yang muakkad. Jadi sebisa mungkin dilakukan. Walaupun tidak wajib, ya, tidak wajib. Fa'lam huwasha tabattula. Kalau itu banyak ketinggalan, maka ketahuilah dan sadarlah, kemudian beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya di bait yang kita bacakan hari ini, musannif ingin memberikan ada 5 tanda. 5 tanda pelajar itu buruk, ya. At-talib as-su, ya, penuntut ilmu yang buruk. Pertama itu adalah dia lebih senang mengikuti keinginannya, syahwatnya, keinginan. Ya, sekarang banyak pelajar kadang pacaran, bahkan berzina, bahkan, ya, termasuk keinginan duniawi yang lain. Kemudian yang kedua, cepat-cepat di dalam urusan dunia ini. Jadi begitu sigap, begitu cepat dia kalau urusan duniawi, tanpa jalan yang mubah, ya, kalau itu perkara yang boleh ya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan perkara yang bukan fardu ain. Dia lebih sibuk dengan ilmu fardu kifayah daripada ilmu fardu ain. Nah ini kualik, ya, terbalik. Mestinya fardu ain selesaikan, baru fardu kifayah. Fardu ain tadi selesaikan. Apalagi sibuk dengan perkara yang bukan fardu,
Apalagi sibuk dengan perkara mubah, boleh atau makruh, sibuk main game, itu jauh itu. Ini sibuk dengan fardu kifayah, misalnya belajar tadi nahwu, shorof dan sebagainya, bahasa Arab, belajar usulul fiqh dan sebagainya, itu kan fardu kifayah. Yang fardu ain belum. Sudah itu aja yang diukrek-ukrek, belajar kedokteran, matematik dan sebagainya, lupa dengan kewajiban fardu ain. Ini ciri, ini tidak benar ini. Tapi sudah tahu tidak benar itu, tapi kurikulum memang ngajari begitu. Saya kadang hati gimana ya. Belajar matematik 5 jam sepekan, belajar ngaji 2 jam sepekan, sehingga akhirnya banyak tidak bisa ngaji. Walaupun itu sanawiyah, tidak cukup waktu. Tapi aturannya dibikin seperti itu anak-anak kita itu. Kemudian yang keempat, ayyakuna tarikan lis sholati fil jamaah. Biasa ninggalin sholat jamaah tanpa uzur. Uzur jamaah itu apa? Misalnya hujan, kemudian makanan sudah siap, puasa misalnya, buka puasa, kok sudah komat sementara belum makan, maka makan dulu. Atau ini kebelet ke WC, saat orang sudah komat tapi rasa hendak benar ke belakang, sakit perut, maka tidak apa-apa, itu uzur jamaah. Atau nungguin orang sakit yang mesti ditungguin, atau urusan-urusan lain, nanti ada bab fikihnya, uzur-uzur di dalam menghadiri jamaah. Yang kelima, biasa meninggalkan sunnah-sunnah rawatib. Ini mungkin untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan, ya. Bukan untuk, sekali lagi kita belajar itu bukan untuk nunjuk orang lain, tapi untuk ke kita sendiri, untuk perbaikan kita masing-masing. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.